Ya, eh, kita bakal bahas lagi ya beberapa soal dari LMNAS mungkin atau Seamo ini juga sudah siapin gitu. Cuma kita lihat dulu silabus dari LMNAS yang ke-35 ya. Kalau dilihat dari silabusnya di bidang aljabar ini masih normal ya. Nilai mutlak, fungsi tangga itu udah biasa lah. Fungsi tangga tuh piecewise function maksudnya gitu ya. Nomor 2 eksponen logaritma mungkin bagi anak SMP di logaritma saja yang membingungkan nanti. Adapun eksponen sudah ada di materi sekolah. Hanya logaritma saja yang membuat bingung. Adapun di nomor 3 untuk bidang aljabar, faktorisasi, ekspansi ini udah gampang lah. Nomor yang 3B-nya binomial, mungkin ini sudah pernah di kelas, cuma dalam bahasa lain. Trinomial ini mungkin belum pernah sebagian orang, apalagi multinomial ya. Yang nomor 4, persamaan sistem persamaan masih gampang. Nah, yang nomor 6 ini penyakitnya ada CS dan QM, AM, GM, HM. Bagi yang tidak terbiasa dengan 6A dan 6B, dipastikan tidak bisa menjawab soal ini. Nah, ada nggak di LMNAS 34 salah satu dari dua poin ini ada di soal isian singkat sepertinya nomor satu itu pakai CS. Nomor 7 ini apalagi ya parameterisasi kayaknya sangat jarang ada anak SMP yang udah tahu ini. Mungkin teknik substitusinya iya. Nomor 8 barisan dan deret bilangan real ini sudah semua. Konvergensi deret ini kalau memang di deret geometri itu harusnya sudah dipelajari di kelas. Adapun kalau di deret yang lain belum tahu apakah sudah ada dipelajari atau tidak. Lalu rekursif atau relasi rekurensi ini wajib banget bisa karena sampai OSN pun kita juga OSN yang 2003 sampai ke belakang gitu ya. Itu ada relasi rekurensi atau kita bilang sebagai barisan rekursif. Yang 8D teleskoping ini udah wajar dengan segala macam jenisnya. 9 Vieta untuk di polinomial ini masih gampang. Vieta biasa di nomor satu ya. Nomor satu pilihan ganda. Yang nomor 10 untuk bidang aljabar ada surjektif, injektif, bijektif ada di kelas semua. Fungsi ganjil dan fungsi genap ini mungkin belum pernah ada di kelas, tapi intinya gampang lah kalau kalian baca definisinya ya. Fungsi ganjil itu apa, fungsi genap tak. Persamaan fungsi ya jelas ada di kelas segala macam. Grafik fungsi juga sama. Untuk teori bilangan, nomor satu ada paritas, bilangan prima dan bilangan komposit. Paritas ini genap ganjil ya maksudnya. Bilangan kuadrat sempurna dan bilangan kubik sempurna ini masih normal-normal saja. Yang kedua, keterbagian ini semua harus sudah bisa untuk ikut suatu olimpiade dari faktorisasi prima sampai algoritma Euclid. Nomor tiga, basis bilangan. Ini gampang lah, konversi basis bilangan. Empat, kongruensi. Kongruensi ini maksudnya persamaan modul mungkin ya. Ya, sampai teorema Wilson. Teorema Wilson berdasarkan yang P-1 faktorial kongruen min 1 modulo P untuk P primi. Nanti turunan dari teorema Wilson atau proposisinya juga harus ditahu. Nomor 5, fungsi aritmatika ini semua masih muda ya. Jadi si gampang ya. Nomor 6, Diopantin. Ini mau di Diopantin ada yang linear ataupun tak linear itu harus sudah terbiasa juga. Nomor 7, teknik bonding. Ah, mungkin nanti saya kasih contoh di Siamo saja ya.
karena saya nggak menemukan teknik coding di LMNAS 34. Mungkin saya yang tidak melihat itu, gitu. Nomor 8, barisan bilangan bulat. Ini Fibonacci dan Lucas. Fibonacci sama Lucas ini mirip ya, eh, bentuknya. Cuma nilai awalnya saja yang beda. Fibonacci dengan Lucas. Oke, di kombinatorika ada prinsip penjumlahan dan perkalian, itu masih normal, ada kombinasi permutasi, lalu ada star and bars. Ini juga normal. Star and bar ada di nomor 18 mungkin itu. Oh, nomor 19. Star and bar-nya di 19. Lalu teori peluang masih mudah, inklusi eksklusi itu biasa juga masuk di star and bar, inklusi eksklusinya. Nomor 5, ini PHP sama paritas, sama lagi kayak yang di teori bilangnya. Nomor 6, ini paritas atau partisi ya, nggak tahu ya. Harusnya nggak tahu sih. Nomor 6, teori himpunan. Ya, masih mudah. Nomor 7, pewarnaan. Ini color ini kayaknya mungkin saya yang kelewat mungkin di 34. Kayaknya belum ada yang dapat sih untuk um, coloring sama pengubinan. Nomor 8, teori game, game teori, terus strategi. Ini juga masih normal. Lalu bijeksi, bijeksinya di penentuan rute pada grid. Ya, ini masih mudah ya. Lalu nomor 12, relasi rekurensi pada kombinatorik. Ya, sama seperti teori bilangan atau aljabar tadi. Aljabar. Ya, di aljabar relasi rekurensi, tapi ini di kombinatorik. Lalu geometri. Geometrinya kesebangunan dan kongruan. Ini mudah. Sifat kolinear, konkuren, konsiklis, konsentris ini semua harus sudah ada seharusnya di kelas. Angle chasing, persamaan segitiga, teorema Pythagoras, ini semua ada di kelas ya. Kecuali nomor 5 mungkin. Yang ada di kelas normal, di SMP itu Heron saja. Sisanya yang bawah tuh, oh mungkin garis tinggi, garis berat, garis bagi, garis bawah sudah ada. Cuma Seva, Menalao, sama Stewart yang tidak ada. Nomor 6, lingkaran. Lingkaran luar segitiga, lingkaran dalam segitiga, Descartes sama segi empat siklis. Mungkin Descartes saja yang mungkin nggak ada ya di kelas. Adapun yang lainnya sudah semua. Ptolemy, saya nggak nemu sih di 34 ini Ptolemy, atau saya yang lupa mungkin. Tapi yang saya nemu justru di saya nomor 4 ini Ptolemy. Gitu. Lalu teorema kuasa titik ini maksudnya POP, Brahma Gupta ini eh, apa namanya, luas segi 4 tali busur di kita pakai Brahma Gupta. Lalu teorema Euler, ini saya agak lupa tapi nanti coba saya baca lagi. Euler line mungkin ya, maksudnya. Ya, iya kayaknya kalau nggak salah OI kuadrat min apa, saya agak lupa gitu, teorema Euler. Lalu nomor 7, poligon ini gampang. 8, geometri analitik, geometri transformasi. Ya, orang-orang yang frustasi akan geo harusnya menguasai nomor 8 ini. Sampai ABCD. Nomor 9, geometri di ruang dimensi 3. Ini juga mudah. Oke, kita bahas sekarang yang soal lagi. MNAS 34. Agak berat sebenarnya kalau dilihat nomor dari nomor 18 ke bawah. Cuma 18 ini masih normal-normal saja ya. Karena kalian cukup buktikan bahwa setiap nilai di antara nilai minimal dari n sampai nilai minimal sampai nilai maksimal dari n itu semua bilangan ideal. Kalau sudah kalian buktikan itu ya udah tinggal jumlahkan aja dari nilai minimalnya sampai nilai
untuk semuanya. Ya, ini gampang. Jadi saya lompat saja. Nomor 18. Jawabannya yang B ya. Untuk 18. Nomor 19. Nah, di sini saya akan coba membahas nomor 19 ini pakai star and bar itu. Oke. Pertama kita mulai bahwa star and bar itu teoremanya apa gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih mau ikut LMS, eh, nggak tahu teorema star and bars. Jadi teoremanya diberikan X1 sampai XR atau XN. Saya biasa pakai XN gitu ya. Ini bilangan asli atau bilangan cacah. Bilangan cacah di mana hmm, R juga ada bilangan cacah dengan X1 ditambah sampai XN sama dengan R, eh, maka banyak solusinya, banyak solusi dari X1 sampai Xn, pasangannya ini ada sebanyak N plus R min 1 kombinasi N min 1. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa syaratnya ini adalah wajib bilangan cacah atau dengan kata lain XI-nya ini lebih dari sama dengan 0 untuk tiap I dari 1 sampai N. Kalau nggak lebih dari sama dengan 0, kita nggak bisa. Harus ubah dulu syaratnya jadi lebih dari sama dengan 0. Walaupun ada bentuk yang kedua, cuma saya males untuk menjabarkan dua teorema. Yang satu bilangan cacah, yang satu bilangan asli. Mending kita mengerti teknik mengubah syaratnya saja. Seperti itu. Biar hafalnya cuma satu teorema saja. Oke, nomor 19 di sini kita punya dua pertidaksamaan, yang satu X tambah Y tambah Z kurang dari 13, yang satu V tambah Y tambah X tambah Y tambah Z kurang dari 26. Maka kita selesaikan dulu ya, banyaknya solusi X, Y, Z pada pertidaksamaan yang pertama. Tapi kan star and bar di persamaan, kok bisa di pertidaksamaan ya? Ini cara merubahnya. Pertama kita tahu dulu X, Y, Z itu adalah bilangan asli. Maka X, Y, Z ini lebih dari sama dengan satu. Berarti kita harus ubah agar dia syaratnya menjadi bilangan cacah. Yaitu misalkan variabel baru X0, yaitu X kurang satu, maka ini lebih dari sama dengan 0 untuk X0. Lalu Y0 itu sebagai Y min 1, maka syarat Y0 udah dari bilangan cacah. Z0 juga Z kurang satu. Maka syarat Z0 adalah lebih dari sama dengan 0. Lalu substitusi nilai X, Y, Z dengan menggunakan permisalan tersebut ke sini. Maka X-nya sama dengan X0 tambah 1, Y-nya sebagai 0 tambah 1, Z-nya sebagai Z0 tambah 1, kurang dari 13. Maka X0 tambah Y0 tambah Z0 itu kurang dari 10. Nah, karena X0 tambah Y0 tambah Z0 kurang dari 10, maka kita bisa tulis juga X0 tambah Y0 tambah Z0 kurang dari sama dengan 9. Akibatnya ada ada bilangan uh, apa ya? Bilangan cacah A sehingga X0 tambah Y0 tambah Z0 tambah A sama dengan 9. Nah, kok bisa sama dengan 9? Akibat ditambah A, seperti ini contohnya. Kalau penjumlahan ketiganya itu sama dengan 8, berarti kan ada A yang sama dengan 1, sehingga kalau kita jumlah jadi 9.
Kalau dia sama dengan 9, X0 tambah Y0 tambah Z0-nya 9, berarti kan A-nya 0. Nah, itu bilangan cacah. Jadi selalu kita temukan ada bilangan cacah kalau kita jumlahkan ke X0 tambah Y0 tambah Z0 sama dengan 9. Oh, jangan pakai yang ini. Maaf, maaf. Kita pakai teknik ini yang di pertidaksamaan kedua saja ya. Oke. Jadi ini kita misalkan saja ya hasilnya sama dengan sesuatu gitu. Jadi saya ada keliru tadi. Jadi misalkan X0 tambah Y0 tambah Z0 sama dengan S. Maka berdasarkan start and bar, banyak solusi dari X, Y, Z itu sama dengan 3 tambah S min 1 kombinasi 3 kurang 1. Yaitu S plus 2 kombinasi 2. Oke. Nah, setelah masuk sini kita baru bahas pertidaksamaan yang kedua, yaitu dengan cara yang sama V tambah W tambah X tambah Y tambah Z kurang dari sama dengan 26. Jadi ini diubah ya dengan cara yang sama. Jadi V0 tambah W0 tambah X0 tambah Y0 tambah Z0 ini kurang dari 21. Atau kita bisa tulis V0 tambah W0 tambah X0 tambah Y0 tambah Z0 ini kurang dari sama dengan 20. Berarti ada bilangan cacah A sehingga V0 tambah W0 tambah X0 tambah Y0 tambah Z0 ditambah A sama dengan 20. Dengan argumen yang sama ya. Kalau dia jumlahan 5 bilangan ini adalah 17, maka kita temukan A sama dengan 3. Sehingga jumlahnya jadi 20. Kalau ternyata jumlahan 5 bilangannya tersebut adalah 20, maka kita bisa temukan A sama dengan 0. Seperti itu. Maka banyak solusi dari VWXYZ adalah udah tinggal dilihat. Ini ada 6 variabel, berarti N-nya 6, lalu R-nya 20, kurang 1, 6. Maaf, saya ngomong apa sih? Ya ampun, salah, salah, salah. Oke, dari sini kita lihat dulu bahwa V0 tambah W0 tambah A itu sama dengan 20 min S ya, karena yang ini sama dengan S, sesuai permisalan di atas. Nanti S-nya dari 0 sampai 9. Oke, jadi banyaknya solusi V dan W yang di sini, banyaknya solusi VW adalah 3 tambah 20 min S tambah 1, lalu 3 min 1. Kombinasi 3 min 1. Sama dengan 20. Nah, ini min 1 ya. Maaf, ini min 1. Jadi 22 min S kombinasi 2. Sehingga banyak solusi VW XYZ itu adalah banyaknya solusi VW dikali banyaknya solusi XYZ, yaitu kombinasi 22 min S dari 2 gitu ya, dikali tadi S plus 2 kombinasi 2 ya, untuk XYZ nih. Ya. Nah, tapi ini S-nya tadi dari 0 sampai 9. Jadi total solusinya kita jumlahkan semua bentuk ini mulai dari 0 sampai 9. Nah, ini cuma perhitungan biasa ya, walaupun saya nggak tahu nih apakah ada teknik lain sehingga kita bisa memangkas perhitungan yang cukup memakan waktu ini. Nah, tinggal dimasukin S0-nya apa, S1-nya hasilnya apa, S2 hasilnya apa, sampai S9 hasilnya apa. Nah, totalnya adalah 24
24 berapa ya? Saya agak lupa. 24, 387. Ya, ya. Saya sendiri ini males ya ngitung satu persatu ya. 0 hasilnya apa, sampai S-nya 9 hasilnya apa, lalu dijumlahkan. Jadi saya pakai Wolfram saja untuk menjumlahkan ke semuanya. Jadi hasilnya adalah 24387. Oke, jadi seperti itu ya untuk star and bunny. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu persamaan yang pertama, itu punya solusi apa. Lalu dari persamaan kedua, karena persamaan kedua ini depend dari persamaan pertama, maka persamaan keduanya juga punya solusi yang seperti itu. 22 min S kombinasi 2. Lalu solusi gabungannya untuk 5 bilangan tersebut ya tinggal dikalikan. 22 min S kombinasi 2 dikali S plus 2 kombinasi 2. Lalu dijumlahkan dari S sama dengan 0 sampai 9. Totalnya 2438. Oke, sekian dulu untuk nomor 19. Nah, kalau ada yang bingung tentang silabus tinggal ditanya saja ya.